pas comme ton père. Jure-le-moi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ngilihkan Film. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas film yang menceritakan tentang kehidupan seseorang yang sangat pelit sekali. Film ini berjudul Radin yang dirilis pada tahun 2016. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan pasangan suami istri yang dimana ibu ini sedang mengandung seorang anak. Singkat cerita, anak itu pun lahir dan berusia remaja. Pria ini bernama Penny. Penny ini adalah seorang yang sangat pelit, gak tau irit ya, mungkin dua-duanya ada di dia. Di balik sifat pelit Penny ini, dia memiliki bakat yang sangat hebat saat bermain biola. Sifat pelit Penny ini pun digambarkan ketika dia sedang menggosok gigi, yang dimana pasta gigi itu pun jatuh ke dalam wastafel, lalu dia mengambilnya kembali. Gak ada giginya ini. Lalu ketika dia pergi ke bioskop dengan pacarnya, bukannya malah masuk menonton film ke dalam studio, dia malah melihat trailernya saja di luar bioskop itu. Sumpah pelit-pelit parah ini orang. Dan juga kepelitannya ini diperlihatkan saat dia belanja. Penny ini sempat-sempatnya menghitung diskon pada barangnya tersebut, sehingga para pelanggan di belakang pun mengantri untuk menunggu Penny ini. Dan ada yang lebih parah lagi dari sifat pelit Penny ini. Ketika dia sedang berhubungan, dia menggunakan ini, yang dimana benda itu pun sudah kadaluarsa. Dari tahun berapa ini, men? Singkat cerita, Penny ini pun sudah dewasa dan menjadi guru biola dari anak-anak kecil. Dan dia pun menjadi pemain biola yang sangat hebat, sehingga dia diundang ke acara-acara permainan musik biola. Yang dimana Penny ini pun menemukan wanita yang dia sukai. Tidak lama dari itu, Penny pun keluar dari acara tersebut. Dan ada seorang wanita menghampirinya, lalu Penny menghiraukannya. Penny pun pergi ke wanita yang ia sukai, dan dia pun berbincang-bincang dengan wanita yang dia sukainya. Tidak lama dari itu, Penny pun pulang pergi ke rumahnya. Lalu saat Penny masuk ke rumahnya, datanglah seorang wanita. Ya benar, wanita ini adalah yang tadi kita lihat saat di acara tadi ya. Wanita ini pun memanggil Penny untuk keluar dari rumah, dan dia pun berbicara dengan Penny. Penny mengira kalau wanita ini adalah wanita sales ya. Tetapi hal yang tak diduga-duga, ternyata wanita ini adalah anaknya yang diciptakan dari tadi kita lihat saat dia berhubungan menggunakan ini yang sudah kadaluarsa. Dan dia pun mengingat hal itu. Kocak nih orang. Di sini saya kasih nama Alice aja ya wanita ini. Tidak lama dari itu, Alice pun masuk ke rumah Penny. Saat berada di dalam, Alice menyalakan lampu, yang dimana hal itu diketahui oleh Penny, sehingga Penny mematikan lampunya kembali. Pelit emang nih orang. Alice ini mengatakan bahwa dia sangat ngefans sekali kepada Penny, yaitu ayahnya ya. Lalu Penny ini curiga apa yang dimau oleh Alice. Lalu Penny pun langsung menelpon ibunya, sehingga ibunya berkata kalau dia ingin Penny memiliki citra ayah yang baik, karena Penny ini adalah orang yang sangat dermawan, padahal aslinya pelit ya. Jadi ibunya memberitahu anaknya kalau Penny ini adalah orang yang baik dan dermawan. Lalu Alice pun berkata kalau ibunya telah menceritakan semuanya tentang Penny. Alice ini dititipkan ke Penny karena ibunya akan bekerja. Tidak ada pilihan lain untuk Penny, dia pun menyetujuinya karena yang datang adalah anaknya. Yang dimana Penny ini tidak ingin merusak citra baik dari ayah. Iyalah. Tidak lama dari itu, Alice pun pergi ke kamar mandi untuk mandi. Saat berada di kamar mandi, Alice melihat tulisan-tulisan. Wah, ini parah nih. Yang dimana tulisan itu
memperingati kalau menggunakan sampo itu jangan banyak-banyak dan mandi cukup 2 menit saja. Wow, man. Dan ternyata Alice pun menghiraukan peringatan-peringatan itu, yang dimana Penny itu menghitung waktu mandi dari Alice, anaknya, sampai dihitung. Lalu Penny pun pergi ke bawah untuk melihat meteran air, dan ternyata meteran air itu terus-menerus berjalan sehingga membuat Penny itu menjadi panik. Wow! Lalu Penny pun segera untuk mematikan air. Tidak lama dari itu Alice pun selesai mandi. Setelah mandi, Alice pergi ke ruang tamu dan melihat banyak sekali catatan-catatan peringatan. Sampai-sampai Alice pun membacanya. Ketika dia membaca sangat kaget. Ternyata peringatannya yaitu membuka kulkas langsung ditutup lagi, menggunakan gula jangan banyak-banyak. Emang pelit nih Penny ini ya. Di situ Alice mendengar kalau ayahnya akan berkencan. Lalu Alice pun menawarkan kepada ayahnya untuk menggunakan pakaian yang sangat bagus untuk berkencan. Ketika Alice membuka lemarinya, ternyata pakaian Penny hanya ada satu. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan Penny sedang berkencan dengan wanita yang ia sukai tadi. Lalu ketika Penny ini melihat menu hidangan dari restoran itu, Penny pun kaget melihat harganya. Lalu dia memesan air putih saja karena dia beralasan kalau dia itu haus. Emang dasar pelit mah ya. Tetapi wanita yang disukai Penny ini akan mencoba semua hidangan yang ada di restoran ini, yang dimana membuat Penny itu pun sangat kacau pikirannya. Wow, gila, mukanya pucat gini ya. Lalu hal yang tadi duga-duga, setelah selesai makan, Penny ini membungkus makanan sisa, yang dimana makanan itu diberikan kepada wanitanya. Saat dia melihat catatan harga, dia pun tidak mau bayar dan menusuk si pelayan itu. Sampai Penny ini pun kabur. Saat kabur, ternyata pintunya tertutup. Lalu dia pun menggunakan apa ini namanya? Menggunakan itu ya kali untuk menghancurkan pintunya. Lalu dia pun keluar dari itu. Dan ternyata hal itu adalah halusinasi dari Penny. Aslinya enggak gitu ya. Mungkin karena Penny ini tidak mau bayar kali ya. Dia beralasan kepada wanitanya kalau Penny ini akan pergi ke toilet. Ketika sampai di toilet, dia menemukan hal yang tak diduga-duga. Ya, menemukan ini dia. Tidak lama dari itu, para pelanggan restoran pun keluar dari restoran tersebut. Saking pelitnya melakukan hal yang gila ya. Sehingga para pelanggan restoran itu pun basah kuyup karena kelakuan si Penny. Tetapi Penny ini berhasil makan gratis di restoran ya. Ketika sampai di rumah, Penny mendapatkan hal yang sangat dia tidak sukai. Di rumah Penny sudah banyak sekali orang-orang yang akan menagih biaya manajemen dari Penny. Yang ternyata Penny ini tidak bayar sangat lama sekali ya, mungkin bertahun-tahun, sehingga orang-orang ini sangat membenci Penny. Lalu datanglah Alice. Alice ini tidak menyukai sikap orang-orang terhadap ayahnya tersebut. Lalu Alice ini memberitahu tentang kebenaran ayahnya tersebut. Tidak lama dari itu, Penny pun keluar dari toilet. Dan orang-orang penagih itu kagum terhadap Penny, sehingga Penny ini terkejut. Wah, kenapa ini kok bisa gini? Lalu mereka pun berkata kalau putrinya ini Elsa telah memberitahu kebenaran Penny, yang dimana Penny ini tidak mau membayar karena dia telah menyumbangkan hartanya ke anak-anak yatim. Padahal ini bohong ya, aslinya dia pelit. Sehingga mereka pun mengagumi Penny. Wow, di sini Penny mendapatkan 2 kali hoki ya. Tetapi pada keesokan harinya, ya, Penny mendapatkan telepon dari Alice, yang dimana Alice mengundang tetangganya untuk datang ke rumah Penny. Alice itu akan menggunakan listrik untuk menyambut para tetangga. Di situ Penny pun terkejut ya, dia sedang berada di acara. Lalu dia pun naik ke atas panggung dan bermain biola sangat cepat sekali untuk pergi ke rumahnya. Lalu dia pun datang ke rumahnya dan melihat meteran listrik. Dia pun langsung pingsan ketika melihat meteran listrik yang sangat tinggi. Gila men. Wah, pelit.
Mungkin saking pelitnya kali ya, pingsan ngeliat itu. Lalu ketika hari berikutnya, Penny ini diajak untuk datang ke acara karena dia dermawan ya. Telah diceritakan kalau Penny ini dermawan oleh Elsa deh, maksudnya Alice ya. Yang dimana acara ini adalah acara penggalangan dana kepada rumah sakit yang berada di kawasan orang-orang miskin. Di situ Penny tidak tahu apa-apa. Lalu dia pun diundang untuk naik ke atas panggung. Ketika di atas panggung, Penny ini ternyata berbohong ya. Wah, kecewa sekali nih. Dia berbohong kalau Penny ini telah melakukan ya berbagi kepada orang miskin, sehingga para pengunjung pun menangis mendengar cerita dari Penny itu. Sayang sekali dia membohong ya. Penny ini menangis ya, air mata buaya ini. Tidak lama dari itu, hal yang tak diduga-duga ternyata ya Penny ini mengeluarkan kertas dan menulis ke kertas itu. Ternyata Penny menyumbangkan sebesar 3.000 euro kepada orang-orang miskin. Wow men, itu besar. Sehingga para pengunjung itu pun bertepuk tangan untuk seorang Penny yang sangat dermawan katanya. Dan Alice pun mengaguminya. Wow. Lalu tidak lama kemudian, ya udah kita tebak ya, Penny ini menyesal kalau dia telah berbicara seperti itu dan menyobek kertas cek yang tadi itu 3.000 euro dan membuangnya. Sayang sekali. Lalu Alice pun masuk ke ruangan itu. Di situ Penny buru-buru pergi ya. Dan Alice melihat kartu cek yang tadi itu ya, yang disobek oleh Penny. Sehingga di situ Alice sangat kecewa kepada ayahnya. Sayang sekali men. Ya, kalau ayahnya itu adalah tukang bohong, sehingga Alice pun marah kepada ayahnya. Lalu dia pun kembali kepada ibunya dan menceritakan kalau dia itu kecewa kepada ayahnya. Pindah ke Penny. Setelah dia sampai di rumahnya, Penny melihat benda milik si Alice. Ketika Penny melihatnya, ternyata itu adalah lukisan, yaitu lukisan Alice kepada ayahnya. Gambar itu adalah seorang ayah bersama anak-anak kecil. Yang dimana gambar itu menceritakan tentang seorang ayah yang memberikan bantuan kepada anak-anak miskin. Saat Alice kecil, dia sering diceritakan oleh ibunya kalau ayahnya itu adalah orang yang sangat dermawan. Lalu ketika di kelas, Alice memamerkan ayahnya yang sangat keren tersebut. Yang dimana Penny pun mengetahui hal itu, dia sangat bahagia. Tidak lama dari itu, Penny pun menemukan handphone dari anaknya. Dan ternyata dia melihat SMS dari ibunya dan anaknya tersebut ya. Ternyata Alice ini mengidap penyakit. Lalu dia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya. Dan dia pun melihat anaknya sedang berbaring di kasur rumah sakit. Lalu ibunya pun memberitahu kalau anaknya itu telah mengalami gagal ginjal. Dan dia pun mengatakan hal yang paling penting adalah transplantasi ginjal. Dan Penny pun berkata, kenapa tidak dari awal kau bilang? Dan Penny pun berburuk sangka kalau anaknya itu mendekatinya ingin mendapatkan ginjal. Lalu tiba-tiba ya Penny pun ditampar oleh ibunya Alice. Dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya kalau Alice datang ke ayahnya, dia ingin melihat ayahnya sebelum dia mati karena ayahnya ini adalah seorang yang sangat dia kagumi. Oh man, nangis di sini ya. Dia pun melihat anaknya yang sedang berbaring itu sangat sedih sekali. Lalu tiba-tiba hal yang tak diduga-duga. Ya, ternyata Penny telah mentransplantasikan ginjalnya kepada anaknya, yaitu Alice. Wow man. Tidak lama dari itu operasi pun selesai. Lalu di situ Penny akan merubah hidupnya. Dan juga Penny mengambil uang yang telah dia simpan selama puluhan tahun mungkin ya, dia pelit, dan menyumbangkan semua uang itu ke anak-anak miskin. Menyentuh hati men. Semua itu berubah karena cinta terhadap anaknya ya. Dan film pun selesai. Di sini menjelaskan kalau seorang ayah adalah orang yang tidak ingin melihat anaknya jatuh.
Ketika seorang ayah melihat anaknya jatuh, dia akan segera membantunya. Dan juga tidak ada kata telat untuk bertaubat. Begitulah. Dan cinta akan merubah segalanya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.